Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Alex Jimenez sekarang telah resmi menjadi pemain Bournemouth secara permanen menurut sebuah laporan. Di Marzio melaporkan bahwa Jimenez hijrah ke Premier League dengan formula pinjaman 12 bulan dengan opsi untuk membeli, yang akan menjadi kewajiban membeli jika beberapa syarat tertentu telah terpenuhi sepanjang musim ini bergulir. Akhir pekan kemarin, semua persyaratan yang sebelumnya disepakati antara Milan dan Bournemouth mengenai kewajiban untuk membeli bek sayap tersebut telah terpenuhi. Syarat itu terpenuhi setelah dia menjadi starter dalam pertandingan melawan Aston Villa, maka Rossoneri akan menerima biaya transfer sebesar 19 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Di sisi lain, Milanis mengkonfirmasi tentang perkembangan transfer tersebut, tetapi mereka juga menambahkan informasi lebih lanjut. Semua uang tersebut tidak akan masuk sepenuhnya ke rekening Rossoneri karena Real Madrid memiliki hak sebesar 50% dalam kontraknya ketika mereka melepas Jimenez ke San Siro. Dusan Vlahovic bukan satu-satunya pemain gratisan yang dipantau AC Milan dari Juventus menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Il Giornale yang melaporkan bahwa setelah mengamankan perpanjangan kontrak dari Kenan Yildiz hingga 2030, sekarang Juventus berusaha keras untuk memperpanjang kontrak dari gelandang Amerika Serikat yaitu Weston McKennie. Tinggi Juventus bekerja keras untuk mengamankan rekan senegara Christian Pulisic itu karena kontraknya akan berakhir pada bulan Juni yang menyebabkan dia akan dapat pergi secara gratis dari Turin. Beberapa tim telah dikaitkan dengan sang gelandang seperti Marseille, Milan, Inter, hingga Roma yang dilaporkan tertarik menampungnya. Allegri tampaknya tertarik untuk kembali reuni dengan McKennie di San Siro. Terlebih sekarang pemain 27 tahun itu telah kembali ke performa terbaiknya sejak dilatih oleh Luciano Spalletti. Sejauh ini dia telah berkontribusi dalam 10 gol untuk Juventus dengan total mencetak 6 gol serta 4 assist dalam 32 penampilan di semua kompetisi musim ini. AC Milan menjadi salah satu tim yang berminat kepada Benoit Badiashile dari Chelsea menurut sebuah laporan. Count Offside melaporkan bahwa Badiashile dianggap tidak termasuk ke dalam rencana jangka panjang bagi Chelsea. Muncul beberapa minat untuk mantan BK AS Monaco itu, dan Diavolo merupakan salah satu dari tim yang sedang berebut tanda tangan sang bek. Sejauh ini Juventus dan Marseille dinilai merupakan dua tim terdepan dalam perburuan Badiashile, dengan Chelsea telah menetapkan label harga sekitar 35 juta euro untuknya. Klub London ingin menjualnya secara permanen daripada menerima proposal pinjaman. Salah satu sumber pun menuliskan, Badiashile kemungkinan besar keluar dari proyek Chelsea sekarang. Ada beberapa minat dari AC Milan, meskipun belum ada yang konkret, tetapi kita dapat berharap untuk melihat mereka dan yang lainnya meningkatkan upaya mereka di bulan-bulan mendatang. Meskipun saya tidak akan mengatakan Chelsea memaksa Badiashile pergi, mereka sangat terbuka untuk penawaran dan lebih memilih penjualan permanen daripada pinjaman. Harga yang diminta akan berada sekitar 35 juta euro. Tulisnya. AC Milan sedang mengerjakan pembaruan kontrak dua pemain lainnya setelah Mike Mignon menurut sebuah laporan. Press mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Milan belum selesai setelah memperpanjang kontrak kapten mereka. Petinggi klub juga ingin memperpanjang masa bakti dari Davide Bartesaghi dan Fikayo Tomori dengan kontrak baru karena alasan yang berbeda. Pada 2025 lalu, Bartesaghi baru saja memperpanjang kontraknya bersama Milan hingga 2030 dengan gaji sekitar 600.000 euro bersih per tahun. Namun sekarang tim-tim Premier League mulai meliriknya. Yang jelas hal ini membuat manajemen Diavolo bergerak cepat demi mengamankan permata mereka dengan menaikkan gaji sang bek menjadi sekitar 2 juta euro. Sementara itu kontrak Tomori sendiri akan berakhir pada Juni 2027 mendatang. Negosiasi sekarang telah berlangsung dengan rombongan bek Inggris itu. Dia akan tetap menerima gaji tahunan yang sama sekitar 3,5 juta euro, tetapi dia akan diberikan hadiah kontrak jangka panjang hingga 2030. Sebenarnya Rossoneri juga sedang berusaha memperpanjang kontrak dua mantan pemain Chelsea lainnya, yaitu Christian Pulisic dan Ruben Loftus-Cheek yang sama-sama akan berakhir pada tahun 2027. Tapi klub memiliki opsi untuk memperpanjang satu musim lagi untuk kontrak kapten Amerika Serikat itu. Kembali muncul bocoran terkait seragam keempat AC Milan yang segera dirilis dengan kerjasama dengan Puma dan Slam Jam. Putih Headlines melaporkan bahwa seragam keempat ini akan hadir dengan warna dasar putih dan merah dengan akhir mengkilap atau metalik yang terinspirasi oleh keindahan jersey pada akhir tahun 1990-an atau awal 2000-an. Versi dari seragam ini akan menampilkan kain metalik mengkilap dengan trim merah dan hitam di keras serta di bagian lengan. Sementara versi merah akan memiliki tampilan yang mirip tetapi dengan aksen hitam. Kedua
kedua jersey ini akan memiliki moto Slam Jam Chaos is Order 1899 di kerah bagian dalam. Ini akan menjadi kolaborasi terbaru antara Milan, Puma, dan merek fashion setelah sebelumnya mereka berkolaborasi dengan nama-nama besar seperti Neiman, Coach, Pleasures, dan Off-White dalam beberapa tahun terakhir. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait pemasaran jersey ini atau pada pertandingan apa jersey ini akan digunakan. Kevin Zeroli akan kembali mencetak gol di bawah asuhan Ignacio Abate setelah musim yang sulit menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa AC Milan mengharapkan kelahiran kembali dari Zeroli setelah sang penyerang mampu kembali mencetak gol saat menghadapi Padova. Dia mencetak gol pertamanya bersama Juve Stabia, serta itu merupakan gol profesional pertamanya di divisi kedua setelah dikirim ke sana pada jendela transfer musim dingin kemarin. Saat masih berseragam Milan Primavera, Zeroli menjadi pemimpin bagi rekan-rekannya seperti Francesco Camarda, Christian Komoto, dan Davide Bartesaghi. Selama di tim muda, mereka mampu mencapai final Youth League UEFA yang sayangnya mereka dikalahkan oleh Olympiakos. Beberapa kali Zeroli bermain untuk tim utama di Avolo, tetapi akhirnya dia kesulitan menembus line up dan kemudian dipinjamkan ke berbagai tim. Sekarang Zeroli bergabung dengan Abate di Stabia. Meskipun baru datang, tetapi dia selalu mendapatkan menit bermain dari sang pelatih dan bahkan mencetak gol pada akhir pekan kemarin. Rossoneri tetap berharap Zeroli kembali menemukan performa terbaiknya dan kembali ke dalam skuad Massimiliano Allegri dengan mengikuti jejak Bartesaghi yang telah menjadi pilar utama. Gaya bermain Zeroli akan cocok dengan filosofi Allegri, tetapi saat ini akan ideal baginya tetap bermain secara rutin bersama Stabia. Zlatan Ibrahimovic memberikan saran tentang San Siro dan mengenang perpisahannya bersama AC Milan. Sekarang Zlatan menjadi bintang dalam salah satu video yang digarap BBC, di mana dia membahas berbagai hal yang dianggapnya istimewa ketika berada di Milano. Berikut isi video tersebut. Jika Anda datang ke Milano, saya akan membawa Anda ke restoran yang bagus, karena makanan Italia tidak boleh Anda lewatkan, karena itu adalah salah satu makanan terbaik di dunia. Saya tidak akan membual dengan nama tertentu karena saya tidak mengiklankan apapun sekarang. Saya akan membawa Anda ke stadion ini. Anda akan menikmati suasana yang menyenangkan, terutama saat berwarna merah. Anda akan melihat beberapa sepak bola yang hebat dan itu adalah kenangan seumur hidup. Kenangan favorit saya di stadion ini, maksud saya untuk emosi, itu adalah perpisahan terakhir saya di dunia sepak bola di sini ketika saya pensiun. Itu sangat emosional. Itu berarti saya memberikan sesuatu kepada orang-orang yang benar-benar mereka nikmati, dan bukan hanya sebagai pemain tetapi juga sebagai seorang manusia, ungkapnya. Milan kembali melanjutkan pelatihan setelah para pemain mendapatkan libur selama 3 hari menurut sebuah laporan. News 24 melaporkan bahwa skuad Milan saat ini telah memulai persiapan mereka untuk pertandingan akhir pekan ini melawan Pisa di Settilar Arena. Hal ini dilakukan setelah Massimiliano Allegri sebelumnya memutuskan untuk memberikan libur selama 3 hari kepada para pemain yang menyusul kemenangan besar melawan Bologna. Laporan tersebut menyatakan bahwa Rafael Leao sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan di Stadio Renato Dall'Ara. Sekarang dia telah berlatih bersama rekan satu timnya yang lain. Hal ini membuat penyerang Portugal itu siap bersaing untuk posisi starting saat menghadapi Pisa akhir pekan ini. Sementara itu Milan melaporkan bahwa Christian Pulisic masih berjuang pulih dari penyakit kantung lendirnya. Jadi hari ini dia akan tetap berlatih secara mandiri dan partisipasinya dalam pertandingan melawan Pisa masih diragukan. Di sisi lain, Alexis Saelemaekers juga tetap masih melakukan latihan secara terpisah karena dia masih terus berjuang pulih dari masalah aduktor. Allegri sendiri tidak ingin mengambil resiko kambuhan yang kedua kalinya. Jadi Christopher Nkunku dan Zakaria Tekame bisa mengisi starting 11 saat menghadapi Pisa. Simo Ambrosini telah buka suara tentang apa yang terjadi selama babak pertama di final Liga Champions tahun 2005. Ambrosini diwawancarai oleh Kronik tentang apa yang sebenarnya terjadi pada babak pertama final Liga Champions di Istanbul melawan Liverpool. Berikut cerita versi mantan kapten AC Milan itu disampaikan melalui calciomercato.com. Saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi di ruang ganti di Istanbul pada babak pertama. Inzaghi, Brochi, dan saya berada di tribun dengan seragam kami. Skor 3-0, saya yang telah mencetak gol kemenangan di semifinal melawan PSV. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana perasaan saya? Pikiran saya adalah jika kami memenangkan pertandingan dan pergi ke lapangan untuk merayakan dengan rekan satu tim saya dalam 30 tahun, siapa yang akan melihat foto ini dan akan melihat saya di lapangan mengenakan dasi, dan kemudian orang-orang yang akan tahu bahwa saya tidak bermain di final itu. Saya berada di kamar mandi dan saya mendengar apa yang terjadi. Kami mendengar Gattuso berteriak kepada Pirlo, Sandro Nesta menyuruh mereka untuk tenang, dan kemudian pelatih masuk dan berkata, "Cukup, duduklah, ada 2 atau 3 hal yang bisa kita lakukan." Di menit-menit pertama babak kedua, kami memiliki peluang untuk membuka skor menjadi 4-0. Jadi saya meninggalkan ruang ganti dengan baju saya dan katakan saja bahwa itu tidak membawa banyak keberuntungan, ungkapnya.